Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton video kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membahas soal-soal untuk persiapan ujian akhir semester untuk mata kuliah aljabar linear. Jadi di sini aku udah nyiapin ada 6 soal di sini yang akan aku bahas. Dan untuk keenam soal ini, aku mencoba mengacu pada tipe soal yang sering keluar untuk ujian akhir semester. Karena dari pengalaman setidaknya 2 tahun terakhir ya, untuk soal UAS Alin ini cenderung tipenya kurang lebih sama. Jadi di sini aku berikan beberapa soal yang mungkin satu tipe, cuman untuk variasinya aku ambil beberapa soal yang lebih bervariasi. Jadi ini untuk sekedar kita lihat dulu. Jadi untuk nomor pertama, di sini ada soal untuk mengukur kemampuan dan pemahaman mahasiswa terkait dengan transformasi linear. Jadi di sini kita coba buktikan transformasi linear dan kita menyelidiki inverse-nya. Lalu untuk soal yang nomor 2, di sini soal untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mahasiswa terkait dengan ruang bagian invarian. Jadi untuk tipe soal ini lagi-lagi sebenarnya tentang transformasi linear, lebih spesifiknya lagi tentang ruang bagian. Bisa teman-teman baca seperti ini. Dan untuk soal nomor 3, di sini terkait dengan diagonalisasi operator linear atau transformasi linear. Jadi operator linear ini transformasi linear yang domain dan kodomainnya itu ruang vektor yang sama ya. Jadi di sini kita diminta menentukan eigenvalue dan eigenvektor serta menentukan apakah operator linear T dapat didiagonalisasi. Jadi di sini kita nggak diberikan bentuk transformasi linearnya secara eksplisit, tapi kita diberikan bahwa operator linear T ini memenuhi 3 hal yang ada di soal. Lalu kita lanjut. Untuk soal nomor 4, ini berkaitan dengan ruang hasil kali dalam. Jadi di sini ada kita membuktikan inner product, ada kita menunjukkan bahwa x kuadrat min 1 itu anggota dari upper, dan yang terakhir kita diminta menentukan nilai dari norma pada ruang hasil kali dalam yang diberikan pada soal. Dan yang kelima, di sini terkait dengan proses Gram-Schmidt. Jadi kita diberikan inner product, bukan inner product standar seperti yang pada umumnya, dan kita diminta menentukan basis ortonormal terhadap inner product yang diberikan pada soal. Lalu untuk soal yang terakhir, ini terkait dengan dekomposisi ortogonal pada ruang hasil kali dalam. Ini nomor 5 dan 6, ini salah satu tipe soal yang wajib kalian bisa. Kenapa? Karena dari soal ujian 2 tahun lalu, itu kalau aku lihat ternyata soalnya sama persis, bukan cuma satu tipe. Cuman kita nggak bisa berharap keajaiban itu terjadi 3 kali ya. Jadi kemungkinan besar tipe-tipenya bisa sama, cuman mungkin nggak akan sama persis. Tapi yang pasti kalian harus bisa mengerjakan tipe soal seperti ini. Sebenarnya baik bukan cuma nomor 5 dan 6, tapi juga nomor 4, juga nomor 3, juga nomor 2, dan juga nomor 1. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor pertama untuk mengerjakan soalnya. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Oke. Tadi ke zoom out. Jadi ini untuk nomor 1. Bisa kita baca bareng-bareng dulu sama-sama. Jadi kita diberikan fungsi T. Jadi kita udah dikasih tahu bahwa T ini merupakan fungsi, bukan lagi cuma pengawalan atau pengaitan, tapi dia sudah fix fungsi. Jadi T fungsi dari P2R ini merupakan ruang vektor dengan polinomial berderajat maksimal itu 2 atas bilangan real. Jadi mungkin aku tulis di samping aja ya. Jadi P2R ini bisa aku nyatakan sebagai
Oh, mungkin A plus BX plus CX kuadrat, di mana A, B, C-nya ini merupakan anggota bilangan real. Dan ini dipetakan ke R3. R3 kita tahu pada umumnya. R3 ini bentuknya A, B, C. Di mana A, B, C-nya juga anggota bilangan real. Kita definisinya diberikan seperti ini. Jadi, ini di sini aku pakai A-nya di depan ya. Mungkin aku ngikutin aja. Jadi AX kuadrat plus BX plus C. Jadi untuk setiap AX kuadrat BX plus C, untuk setiap AX kuadrat plus BX plus C, anggota dari P2R, T dari AX kuadrat plus BX plus C, ini kita bawa ke 6A min 3C, C min B, C min 3A. Dan kita diminta menunjukkan bahwa T ini merupakan transformasi linear. Jadi kita perlu menunjukkan dua hal. Jadi yang akan kita tunjukkan adalah, ini aku singkat aja, untuk setiap PX, QX, anggota dari P2R, ini nantinya akan berlaku, aku tulis di sini, T PX ditambah QX ini sama dengan TPX ditambah TQX, yang artinya sebenarnya T merupakan homomorfisme grup ya. Dan kita juga punya untuk skalar R. Ini sebenarnya untuk membuktikan transformasi linear bisa dalam satu langkah ataupun dalam dua langkah. Di sini aku coba pakai yang satu langkah aja. Jadi ini seperti ini. Ini yang mau kita buktikan. Untuk yang nomor 1A. Jadi di sini aku tuliskan akan dibuktikan T merupakan transformasi linear. T merupakan transformasi linear. Jadi di sini aku tuliskan diambil sebarang dua anggota dari P2R ya. Aku misalkan dulu supaya lebih enak aja dilihat sebenarnya. Diambil sebarang, aku sebut tadi sebagai PX dan QX, anggota dari P2R. Nah, dari definisi P2R atau berdasarkan definisi dari P2R, kita bisa dapatkan bahwa nantinya PX dan QX kita dapat dinyatakan sebagai sesuai definisinya. Jadi aku tuliskan seperti ini dulu. Maka dapat diperoleh PX ini aku pakai mungkin supaya mudah melihatnya ya, nggak pakai indeks, aku pakai P-nya sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C, sedangkan QX-nya kita ngurut aja deh. Jadi QX-nya aku ambil DX kuadrat ditambah EX ditambah F. Jadi di sini aku tulis untuk suatu A, B, C, D, E, F anggota dari R. Nah, kita mau menunjukkan bahwa T dari PX plus QX itu sama dengan TPX ditambah TQX. Mudah aja, kita cukup pakai definisinya aja. Jadi di sini diperhatikan bahwa kita punya T PX. Oh, ini aku salah kurungnya. T PX ditambah QX
Ini berarti kan sama dengan T dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kita tambahkan dengan DX kuadrat, EX, dan F. Nah, ini dari definisi PX dan QX-nya. Ini lalu lanjut kita jumlahkan aja. Yang ininya sama, kita jumlahkan menjadi 1. Jadi nanti kita dapat hasil penjumlahan dari PX plus QX. Ini penjumlahan polinomial biasa, A plus D X kuadrat ditambah B plus E X ditambah C plus F. Oh, ini F. Ini ada. Habis ini kita kenakan dengan definisi dari si T-nya. T-nya itu, ini kita pandang sebagai A-nya ya berarti. Lalu ini sebagai, bukan A-nya, maksudnya bagian sininya. Lalu yang ini kita pandang sebagai koefisien dari, oh ini konstantanya. Ini koefisien dari X, ini koefisien dari X kuadrat. Ya, kita bisa dapat deh. Nantinya, ini akan sama dengan 6A plus D dikurangi 3C plus F, koma, C plus F dikurangi dengan B plus E, koma, C plus F dikurangi dengan 3 dari koefisien X kuadratnya. Berarti 3A plus D. Nah, ini cukup kita rapikan dengan menggunakan sifat dari bilangan real. Karena mereka semua yang ada di dalam sini, ini bilangan real semuanya. Ini bisa dirapikan secara langsung atau mau step by step. Mungkin aku tulis step by step aja supaya terlihat jelas. Jadi ini 6A plus 6D minus 3C minus 3F. Yang ini jadi C min B ditambah F min E di koma sininya C, ini C plus F minus, oh ini C plus, maaf, 3A minus 3D. Oh, ini mungkin kita jangan rapikan dulu ya. Sekedar untuk mensubstitusi dulu. Nah, ini seperti ini. Baru habis itu kita coba rapikan. Jadi kita rapikan menjadi seperti ini. Ini 6A min 3C ditambah 6D min 3F. Ini C min B ditambah F min E. Dan yang ini C min 3A ditambah F min 3D. Habis ini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pecah ini menjadi seperti ini. Ini 6A min 3C, koma C min B, koma C min 3A. Sedangkan yang sana, ini menjadi 6D min 3F, koma F min E, koma F min 3D. Nah, kalau kita lihat dari definisi T-nya, ini merupakan T dari AX kuadrat plus BX plus C. Dan yang satunya, ini merupakan T dari DX kuadrat ditambahkan dengan EX ditambah dengan F. Sehingga ini sama aja dengan T EX ditambah TX. Nah, sebenarnya akan lebih baik jika setiap langkahnya ini kita beri justifikasi untuk kenapa kok bisa dapat itu. Biasanya aku tuliskan kalau di jawaban ujiannya, aku tuliskan di sininya, ini dari apa. Jadi aku misalkan dari sini, ini dari definisi P2R. Ini lebih baiknya kalian tuliskan seperti ini. Supaya apa? Supaya nantinya sebagai dosen yang mengoreksi jawaban kalian, itu tahu jelas bahwa kalian tuh emang bisa menjawab soal ini. Kalian punya kemampuan untuk berpikir langkah ini ke sini tuh dari mana. Nggak cuma ngasal.
Bisa jadi juga jawaban kalian tuh benar dari langkah sini ke sini, cuman dari dosennya tuh nggak nangkep apa yang sebenarnya teman-teman lakuin. Teman-teman mungkin pakai teorema yang mungkin buat dosen itu nggak bisa asal dipakai. Bisa. Mungkin bisa teman-teman jelasin dulu atau sebutin dulu setidaknya. Jadi ini alasan kenapa menulis justifikasi di samping langkah-langkah itu sebenarnya diperlukan. Nah, dari sini, ini dari penjumlahan vektor. Di sini polinomial itu vektornya. Vektor di P2R. Nah, ini ke sini definisi dari T-nya. Oh, ini darinya mungkin hapus aja. Ini definisi T. Ini kita pakai sifat dari bilangan real. Secara spesifik kita pakai sifat dari distributif. Ingat di PSA 2-nya. 6 masuk ke sini, 3 masuk ke sini, terus ini 3 masuk ke sini, ini di sini kita pakai sifat distributif. Ini sebenarnya minus 3, maaf. Yang ini juga minus 3. Jadi sini kita pakai sifat distributif dari R. Sifat distributif R. Ini aku tulis R-nya di sini ya. Nah, yang ini kita pakai sifat dari R lagi. Sifat apa yang kita pakai? Sifat komutatif. Jadi aku tulis sifat komutatif R. Nah, yang ke sini ini aku pakai apa? Ini aku pisah dengan menggunakan penjumlahan vektor di P2R. Ini jadi karena sama aku tulis gini aja. Dan yang terakhir ini aku lagi-lagi pakai definisi T-nya. Dan aku yang terakhir pakai definisi dari P2R lagi. Nah, jadi untuk jawaban yang lengkap dan baiknya itu menurutku seperti ini. Nah, karena bisa jadi di ujian ada keterbatasan waktu, ada batasan waktu ketika kalian mengerjakan. Mungkin kalau samping-sampingnya ini mau teman-teman tuliskan saat akhir ketika sudah menyelesaikan semua soal, itu juga tidak apa-apa. Jadi memastikan step by step yang ininya sudah tertulis semuanya dulu. Tapi baiknya nanti kalau ada waktu tetap ditambahin seperti ini. Nah, ini cara yang aku sarankan untuk teman-teman tulis ketika ujian. Tetapi untuk nanti ke bawahnya ketika kita membahas soal bareng-bareng, mungkin untuk penjelasan di samping langkah-langkah ini, mungkin tidak aku tuliskan. Karena mungkin sambil aku jelasin juga, jadi kan jelas ya. Sedangkan ketika jawaban tertulis seperti ujian, itu kan dosen nggak bisa tahu pasti apa yang ada di pikiran kalian ketika menuliskan jawaban tersebut. Jadi better diperjelas setiap langkahnya. Jadi seperti ini untuk yang pertama. Ini tentang penjumlahannya ya. Kita masih butuh satu hal lagi. Jadi di sini aku ambil sebarang. Diambil sebarang. Aku ambil PX lagi. Diambil sebarang. PX anggota dari P2R. Oh, ini P-nya nggak perlu ini, maaf. P2R dan kita ambil skalarnya. Oh ya, jadi sebenarnya ruang vektor itu kan biasanya atas lapangan. Nah, di alin sendiri kalau tidak diperjelas lapangannya itu apa, kita asumsikan sebagai lapangan bilangan real yang paling umum kita pakai. Meskipun bukan berarti untuk ruang vektor itu pasti selalu lapangannya bilangan real. Bisa jadi Z5 karena Z5 merupakan lapangan. Bisa jadi Q, karena Q itu merupakan lapangan. Bisa jadi juga bilangan kompleks. Cuman kalau di UGM memang fokusnya biasanya di ruang vektor atas bilangan real. Jadi di sini skalarnya aku ambil dari R saja. Nah, dari sini kita pakai lagi definisi dari P2R. Sebenarnya bisa satu langkah sekalian sih. Cuman di sini sengaja aku pisah aja, nggak apa-apa. Dari definisi P2R, maka di sini kita bisa peroleh bahwa PX kita lagi-lagi bisa dinyatakan sebagai AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini seperti ini. Nah, sebenarnya kalau teman-teman dari awal mau ambil sebarang AX kuadrat plus BX plus C, itu juga nggak apa-apa.
dijelaskan bahwa ABC-nya nanti anggota bilangan real. Jadi di sini aku tulis seperti ini. Untuk suatu ABC anggota dari R. Nah, ini diperhatikan. Lagi-lagi kita coba cari T dari alfa PX. Diperhatikan bahwa, oh ya, ini hal sepele yang mungkin jarang diperhatikan. Anjir. Oh, maaf. Jadi jarang jarang diperhatikan. Jadi yang benar ini kita harus pakai dia. Ya, ini cuma masalah penulisan aja sih. Kalau perhatikan bahwa ini kurang oke untuk dibaca. Jadi seharusnya diperhatikan. Jadi diperhatikan bahwa T dari alfa PX ini kita cari PX-nya sendiri apa bentuknya? Ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini sama dengan alfa AX kuadrat. Jadi kita pakai perkalian skalar di ruang vektor P2R-nya. Ini alfa BX, ini alfa C. Nah, ini kita gunakan definisi dari si T-nya yang ada di soal. Ini itu sama dengan, oke, kita cek ke atas. Udah ada contekannya di situ. Jadi ini 6 alfa A minus 3 alfa C. Koma alfa C minus alfa B. Jadi di sini kita lihat koefisien dari X kuadrat, X, dan si konstantanya. Ini koma alfa C minus 3 alfa A. Ini kita bisa gunakan sifat dari distributif si R, karena R-nya ini di sini merupakan lapangan. Jadi kita bisa dapatkan ini 6A min 3C, ini 6C min B, dan yang ini 6C min 3A. Kita keluarkan skalar A-nya. Dari mana kita bisa mengeluarkan ini? Tentunya dari perkalian skalar pada ruang vektor R3 sebagai kodomennya. Ini kita keluarkan, kita dapati 6A min 3C, C min B, C min 3A. Ini sama aja dengan alfa dari T, P, X. Dengan demikian, kita peroleh bahwa ini sama dengan ini. Dan yang sebelumnya, kita buktikan ini sama dengan ini. Jadi, oh maaf, ada ngelek mungkin ini. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa T merupakan transformasi linear. Jadi di sini kesimpulannya, dengan demikian, diperoleh bahwa T merupakan transformasi linear. Diperoleh bahwa T, oh sebentar, ini diperoleh bahwa T merupakan transformasi linear. Selesai. Jadi untuk soal membuktikan transformasi linear, menurutku setidaknya kalian harus bisa mengerjakan. Karena ini cukup mudah dibandingkan mungkin soal-soal yang selanjutnya. Jadi seperti ini untuk bagian 1A. Kita bisa lanjut ke nomor 1B. Jadi nomor 1B, selidiki apakah T memiliki inverse. Jika T memiliki inverse, tentukan transformasi yang diberikan oleh T inverse. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu menyelidiki apakah T memiliki inverse. Jadi, salah satu cara yang paling umum untuk kita lakukan adalah kita membuktikan bahwa T ini injektif dan surjektif. Supaya apa? Supaya ketika kita punya T itu injektif dan surjektif, artinya T itu bijektif. Dan by definition, T itu nantinya memiliki inverse. Nah, ini inverse transformasi ya maksudnya. Jadi di sini salah satu cara yang bisa kita pakai itu membuktikan seperti ini. Nah, tapi sebenarnya di sini ada satu hal spesial lagi yang mungkin teman-teman kurang sadari.
ketika kita punya P2R, dimensi dari P2R, ini teman-teman harus ingat dimensi, konsep dimensi. Jadi dimensi dari ruang vektor P2R itu 3. Kenapa? Karena ada basis standar P2R, yakni 1, X, dan X kuadrat. Nah, dimensi dari R3 itu juga sama dengan 3. Dari mana ya? Kalian tahu lah R3 dimensinya berapa. Jadi secara dimensi, P2R dan R3 ini nilainya sama dimensinya. Artinya sebenarnya ketika kita mau menyelidiki apakah T ini bijektif, apakah T ini isomorfisme atau bukan, kita sebenarnya cukup membuktikan salah satu saja. Baik kita buktikan injektifnya atau buktikan surjektifnya saja. Otomatis karena dimensinya sama dan dia bersifat salah satu dari sini, maka dia akan mengimplikasikan yang satunya. Jadi kalau kita punya dua rang vektor, kita punya transformasi linear, dan si ruang vektor kita itu dimensinya sama, maka injektif jika dan hanya jika surjektif. Nah, tapi di sini, meskipun aku ngomong panjang lebar tentang itu, di sini aku mau mengerjakan dengan cara yang lain. Jadi salah satu cara lain yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan nomor 1B adalah dengan kita menggunakan matriks representasi. Dan di sini paling mudah kita gunakan matriks representasi dengan basis standar. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nomor B akan diselidiki apakah T memiliki inverse. Nah, untuk kita menyelidiki dengan matriks representasi, kita gunakan basis yang paling mudah adalah basis standar dari si domainnya. Jadi aku gini, diketahui bahwa kita punya basis standar, aku tulis seperti ini, 1x kuadrat merupakan basis standar dari P2R. Nah, ketika kita mau mencari matriks representasi dari transformasi linear, ketika kita mempunyai suatu basis, berarti kan kita perlu mencari nilai dari T untuk 1, X, dan X kuadrat, karena kita mau basisnya basis ini, basis standar. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan lebih lanjut. Kita cari masing-masing T untuk 1, X, dan X kuadrat kita. Ini by definition dari T-nya, kita bisa dapetin ini sama dengan 6 dimin. Langsung aja ya. Ini kita pakai definisi dari T-nya yang ada di soal. Jadi ini akan sama dengan 6, 0, min 3. Dan yang ini akan sama dengan C, ini C min B, berarti min 1 ya teman-teman. Ya. Ini 0, min 1, 0. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah, sebentar aku lihat, oke aku salah, jadi ini yang terakhir, min 3, 1, 1. Min 3, 1, 1. Ini dari mana? Ini semuanya lagi-lagi dari definisi T-nya. Kita pakai ini ya. 6A min 3C, C min B, C min 3A. Nah, apakah sampai sini selesai? Jawabannya adalah enggak. Kita ini sebenarnya harus menyatakan ini semua sebagai basis, sebagai koordinat di dalam R3. Nah, kita bisa pakai basis standar dari R3. Mungkin ini aku tuliskan lebih clear lagi ya. Ini aku tulis ini B1 gitu ya. Dan
B2 ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1 merupakan basis standar dari R3. Nah, habis ini kita coba menyatakan ini ke dalam vektor koordinat. Vektor koordinatnya di mana? Ya di R3. Kita pakai basis standar B2-nya. Jadi di sini T1 B2 ini TX B2 dan ini TX kuadrat B2. Ini kalau kita nyatakan sebagai vektor koordinat, karena kita, ini kurungnya maaf, karena kita pakai basis standar di R3, maka ini sama aja dengan 6, 0, min 3, dan ini sama aja 0, min 1, 0, dan ini sama dengan min 3, 1, 1. Sehingga dari sini kita bisa dapat matriks representasi standarnya. Sini aku tulis, sehingga dapat diperoleh matriks representasi standar dari si T. Oh, ini standarnya jangan lupa, karena matriks representasi nggak harus standar ya. Dari T adalah, kita tuliskan menjadi, ini mungkin aku tulisnya pakai ini ya. Aku tulisnya pakai aja deh. Nah, ini kita tuliskan, kita augmentedkan si vektor koordinat ini, dan vektor koordinat ini. Jadi mungkin aku tulis seperti ini dulu. Oh, ini kurang biasa. Sininya yang kurang tidak biasa. Ini seperti ini. Oh ya, jadi salah satu hal penting di sini yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita menyusun matriks representasi, kita ini sebenarnya bukan hanya memakai basis saja, tapi kita sebenarnya memakai basis standar terurut, ordered basis. Jadi kalau kita anggap, kita misalkan punya B3 ini sebagai 0, 1, 0, terus 1, 0, 0, dan 0, 0, 1, ini ketika kita memandang sebagai basis terurut, B2 dan B3 ini merupakan dua basis yang berbeda. Kenapa? Karena ketika kita membentuk matriks representasi standar, urutan dari anggota-anggota basisnya itu kita perhatikan mau kita taruh di sebelah mananya. Jadi nantinya basis B2 dan B3 meski secara himpunan mereka terlihat sama, tapi sebagai basis terurut standar mereka ini berbeda. Karena nantinya matriks representasi yang kita peroleh bentuknya berbeda. Oke, jadi di sini aku dapetin seperti ini. X kuadrat B2 ini akan menjadi 6, 0, min 0, 0, min 3, 0, min 1, 0, terus ini min 3, 1, 1. Nah, ketika kita menggunakan cara dengan matriks representasi untuk menentukan apakah T ini memiliki inverse atau tidak, itu dengan cara kita melihat apakah matriks representasi standar yang kita terbentuk, yaitu si A, memiliki inverse atau tidak. Jika nantinya A ini invertible, memiliki inverse, berarti nanti T-nya juga invertible. Dan T inverse-nya nanti akan diberikan dengan A inverse. Jadi seperti ini yang bisa kita lakukan. Ini aku tuliskan seperti ini. Ini aku tulis, apakah A inverse
Oh, apakah A invertible? Jika iya, berarti T-nya nanti juga invertible. Nah, bagaimana cara kita menentukan A ini, matriks itu invertible atau enggak? Ya, kita pakai cara paling mudah adalah dengan menghitung determinan. Jadi di sini akan diselidiki apakah A invertible atau tidak dengan menggunakan determinan. Invertible atau tidak. Jadi di sini aku mencoba membawa ke matriks representasi. Kenapa? Karena kita cukup mudah untuk menghitung nantinya untuk menghitung inverse matriks itu cukup mudah. Kita punya cara standarnya. Kita juga dengan mudah bisa menghitung determinan. Asalkan sebenarnya di sini ya nggak harus asalkan juga sih. Cuman akan lebih mudah ketika ukurannya 3 kali 3 atau 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 determinan atau inverse gampang banget. Kalau 3 kali 3 itu determinan sama inverse-nya masih bisa kita lakuin lah. Kalau mungkin 4 kali 4 itu untuk determinannya mungkin cukup sulit, inverse-nya juga cukup sulit, tapi menurutku kita punya panduan standar untuk menentukan determinan dan inverse. Jadi menurutku itu bisa kita pakai dengan lebih mudah daripada ini dari opiniku pribadi daripada kita membuktikan injektif dan surjektif lalu kita cari manual dari surjektifnya aksi dari T inverse. Jadi diperhatikan kita bisa hitung determinan dari si A-nya. Determinan A ini aku tulis seperti ini. Karena ini 3 kali 3 kita bisa pakai metode Sarus. Nah, cuman kita juga harus hati-hati dalam menggunakan metode Sarus. Karena aku jujur sebagai orang yang salah satu orang yang kalau untuk urusan hitung menghitung biasanya suka keliru, ceroboh. Ini kalau kita pakai aturan Sarus ini jadi 6 dikali min 1 dikali 1 ditambah 0 karena ini 0 ditambah 0 juga. Lanjut yang satunya ini min 3 kali min 3 kali min 1 kali min 3. Ini minus ya, maaf. Ditambah 0 ditambah 0. Ini kalau teman-teman hitung jadinya adalah min 6 minus ini min 9. Ini jadi min 15. Dia jelas tidak 0. Oh ya, ini bisa teman-teman konfirmasi ulang ya. Barangkali aku ada kesalahan menghitung determinan. Mungkin aku coba cek dulu ya. Karena aku cukup yakin benar, cuman takutnya keliru. Jadi di sini aku hitung determinan. Kita coba tunggu sebentar. Aku mau mengecek dulu ya. Takutnya aku salah hitung, ternyata sama dengan bisa jadi. Cuman menurutku ini metode membuktikan T itu memiliki inverse dengan cara yang paling mudah. Oke, jadi jawabanku benar. Kita punya di situ determinannya adalah min 15. Kita lanjutkan. Karena dia determinannya tak 0, maka pasti kita peroleh A itu invertible. Maka A invertible. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa, atau A memiliki inverse ya. Kita bisa simpulkan bahwa T juga memiliki inverse. Dengan demikian, diperoleh T inverse. Oh, T memiliki inverse. Memiliki inverse. Nah,
Lebih lanjut, kita bisa tunjukkan bahwa inverse dari inverse T, T inverse itu diberikan oleh A inverse. Jadi di sini aku tulis lebih lanjut, transformasi dari T inverse diberikan oleh matriks representasi standar oleh matriks representasi standar yaitu A inverse. Nah, berarti di sini kita perlu mencari inverse dari matriks A. Nah, untuk mencari inverse dari matriks A, sekali lagi kita punya panduan dengan jelas. Diperhatikan bahwa kita mencoba mencari inverse dari A. Ini A inverse ya. Nah, untuk mencari inverse dari A, kita biasanya dengan cara OBE bentuk ini. Ini kita OBE sampai ketemu bentuk seperti ini. Yang di sini nantinya akan menjadi A inverse. Nah, jadi di sini untuk OBE-nya tidak aku tunjukkan karena aku sendiri sejujurnya akan menggunakan kalkulator karena OBE ini urusan kalkulasi, urusan komputasi. Jadi gimana kalian bisa menghitungnya. Jadi bukan masalah konsepnya. Yang mau aku ajarin di sini itu tentang konsepnya. Jadi di sini ada 6, 0, min 3, 0, min 1, 1, min 3, 0, 1. Kita augmented ini sebenarnya digabungin gini. Ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi ingat lagi di ALE gimana cara kita bisa mencari inverse dari suatu matriks. Ini kita OBE sampai kita ketemu bentuk 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, yaitu yang di sebelah kiri. Nah, di sini aku udah cari ketemu hasilnya itu 1/15, 0, min 1/5, lalu 1/5, min 1, 2/5, lalu 1/5, 0, 2/5. Sehingga diperoleh inverse dari A itu ini. Sehingga diperoleh A inverse. Ini aku tulis di bawah. A inverse ini sama dengan 1/15, 0, min 1/5, 1/5, min 1, 2/5, 1/5, 0, 2/5. Jadi ini yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya gimana cara kita nyari hasil dari inverse-nya? Padahal yang kita mau kan inverse-nya. Nah, di sini kita peroleh. Dengan demikian, diperoleh. Jadi ini kan aksi dari, kalau kita punya T tadi dari P2F ke R3. Berarti yang di sini kita itu punya dari T ke dari T inverse ini dari R3 ke P2R. Ini perlu kita ingat karena takutnya kalian bingung ubah dari bentuk A inverse ini, itu cara nyelesainya itu gimana. Jadi di sini T aku pakai XYZ, XYZ ini akan sama dengan A inverse dari, kita kalikan dengan XYZ tapi ini yang perlu dipahami, nanti pasti hasilnya ya masih dalam bentuk koordinat. Perlu kita terjemahkan koordinat ini
Mungkin aku tulis gini aja ya. Kalau kita punya A inverse, oh jangan, A inverse-nya nggak aku tulis, jadi ini 1/5, 0, ini diperoleh untuk setiap X, Y, Z, ini anggota R3, kita peroleh berlaku seperti ini. Ini min 1/5, ini 1/15 ya, maaf. Ini 1/5, ini min 1, ini 2/5. Ini 1/5, ini 0, ini 2/5. Ini kita kalikan dengan X, Y, Z. Nah, X, Y, Z di sini itu maksudnya apa? X, Y, Z di sini sebenarnya ini merupakan koordinat di R3. Karena kita ubah, sebenarnya ketika kita mengubah ke bentuk matriks representasi standar, ini kita mengubah transformasi kita jadi transformasi koordinat sini. Ini kita bisa dapetin hasilnya 1/15 X minus 1/5 Z, terus yang ini jadi 1/5 X min Y plus 2/5 Z, yang ini 1/5 X ditambah 2/5 Z. Ini tuh sebenarnya koordinat dari basis standar kita B1 ya, berarti di ini relatif terhadap ya, cuman aku tulis beta 1 gini aja, sehingga di sini diperoleh si T inverse ini kan membawa, aku pakai X, Y, Z lagi ada nggak apa-apa. Oh, ini cukup nge-lag. Sebelumnya maaf. Ini kita bawa bentuknya menjadi, ini kan 1, ini kan X, ini kan X kuadrat ya. Jadi ini sebenarnya kita bawa ke bentuk 1/5 X ditambah 2/5 Z X kuadrat ditambah 1/5 X min Y ditambah 2/5 Z X. Jadi yang atas tadi, ini kan kita gunakan urutan basis standarnya seperti ini ya. Jadi ini seperti ini yang kita peroleh. Ini 1/15 X min 1/5 Z. Jadi T inverse kita diberikan seperti ini. Jadi lagi-lagi ini merupakan transformasi dari koordinat di R3 ke koordinat di P2R-nya. Sedangkan di sini kita harus kembali mengubahnya ke dalam bentuk si X, X kuadrat, dan 1. Jadi kurang lebih seperti ini untuk nomor 1, baik nomor 1A dan 1B. Bisa coba dipahami ya ketika kita mengerjakan dengan menggunakan matriks representasi standar. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini nomor 2. Oke, untuk nomor 2 kita punya ruang bagian invarian. Ini salah satu tipe soal yang pada awalnya waktu dulu aku cukup kesusahan, tapi ternyata nggak sebegitu susah. Tinggal kita gimana bisa paham konsepnya aja. Oke, kita lanjut di sini untuk nomor 2. Jadi diberikan operator linear T dari M2R ke M2R. Ini berarti matriks ukuran 2x2 atas R. Entry-entry-nya itu bilangan real. Nah, kita diberikan definisinya itu seperti ini. Untuk setiap matriks X, Tx itu sama dengan 1102X perkalian matriks dikurangi perkalian matriks ini. Di sini yang pertama kita diminta menunjukkan bahwa
himpunan U seperti ini bentuknya. Jadi kolomnya ini 0 semua, merupakan ruang bagian dari M2R yang invarian terhadap T. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sebenarnya soal nomor 2A kita harus menunjukkan bahwa himpunan ini merupakan ruang bagian dari M2R dulu. Nah, untuk pembuktian ruang bagiannya, aku serahkan ke teman-teman untuk mengerjakannya sendiri. Aku akan fokus ke invarian terhadap T-nya. Ini maksudnya. Jadi, di sini aku tulis pembuktian untuk ruang bagiannya. Diserahkan sebagai latihan. Diserahkan sebagai latihan. Oke. Akan dibuktikan bahwa U itu akan dibuktikan U invarian terhadap T. Nah, sebenarnya maksud dari U itu invarian itu apa? U invarian terhadap T. Jadi ketika kita punya ruang bagian yang invarian terhadap transformasi linear atau operator linear ya secara spesifik, itu ketika kita punya kondisi seperti ini. TU ini artinya merupakan image dari U oleh si transformasi T, ini akan menjadi subset dari U. Ini yang dimaksud invarian. Jadi misalkan untuk gambarannya ketika kita punya ini M2R, ini M2R, ini U, ini U juga misalkan. Jadi ini U, ini M2R. Nah, kan kita punya operator linear. Berarti kita punya fungsi. Setiap anggota dari U akan dibawa ke M2R yang di sini, yang mana dia menjadi kodomain. Nantinya kalau kita punya kondisi invarian terhadap T, ini semua itu akan dipetakan ke dalam si U-nya sendiri. Ya, bisa jadi dia sama dengan U, bisa jadi enggak. Tapi yang pasti, ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Dia akan masuk ke dalam si U. Ini TU. Jadi seperti ini. Artinya, kita perlu menunjukkan bahwa ketika kita mengambil sebarang anggota U, dia menjadi, ketika kita mengenakan dia terhadap T, oleh T, kita dapati dia menjadi anggota dari U juga. Artinya, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita ambil sebarang katakan X anggota U, lalu kita tunjukkan bahwa TX ternyata menjadi anggota dari U. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, sebagai alternatif lain, sebenarnya kita juga bisa menunjukkan ini dengan cara memanfaatkan basisnya aja. Jadi kalau kalian cari basis dari U ini akan merupakan span dari 1000, 0100. 100 sama 0010 ini merupakan basis untuk U. Jadi sebenarnya kita nggak perlu sebarang X dari U, kita tunjukkan TX anggota dari U. Kenapa? Karena untuk sebarang X anggota dari U, X itu pasti berasal dari kombinasi linear ini dan ini. Karena U-nya sendiri itu ruang bagian, ketika kita udah membuktikan bahwa T dari ini dan T dari ini itu anggota dari U, otomatis untuk setiap anggota X, untuk setiap anggota U lainnya yang merupakan kombinasi linear dari 100 dan 0010 pasti akan menjadi anggota dari U juga. Oke? Jadi di sini aku akan pakai fakta itu aja. Kenapa? Karena lebih cepat. Ini sebenarnya aku pakai teorema di sini. Kita perhatikan bahwa nah, ini yang mungkin aku nggak tahu pasti kriteria penilaian dosen itu seperti apa. Di sini aku langsung klaim aja kalau himpunan beta yang aku punya di sini
100 0100, ini aku klaim sebagai basis dari U. Nah, aku nggak tahu kriteria dari dosen apakah diperbolehkan langsung kita klaim atau dibuktikan. Kalau mau lebih baik ya berarti kalian harus membuktikan ini basis dulu. Kalau nggak mau membuktikan ini basis, ya berarti kalian ambil sebarang anggota U. Sama-sama tergantung dari kalian enak yang mana. Merupakan basis dari U. Sehingga di sini aku cukup membuktikan. Sehingga cukup dibuktikan untuk setiap si basis dari U ini, hasil pemetaannya itu berada di U lagi. Sehingga cukup dibuktikan bahwa T dari 1000 dan T dari 0100 ini anggota dari U. Nah, kalau kalian mau pakai cara yang manual, nantinya kalian harusnya di sini nggak pakai ini, tapi kalian diambil sebarang anggota dari U. X anggota U, maaf. X anggota U. Lalu, maaf, ada di sini. Kalian harus buktikan bahwa TX ini anggota dari U. Ini sebarang anggota dari U. Berarti ntar kalian ya bisa, ini mungkin dinyatain sebagai X sama dengan AB00 gitu. Terus kalian kenakan ke X. Terserah mau lebih enak yang mana. Jadi di sini T dari 1000. Ini kita lihat definisinya. Ini merupakan perkalian matriks ya. Jadi di sini ini 102, ini 1000 dikurangi 1000, ini 2011. Nah, ini bisa kalian hitung hasilnya ya. Aku udah prepare tadi, ini tuh harusnya min 1000. Dan T dari 010 ini sama dengan 1102 dikalikan dengan 0100 minus 0010 2011. Ini seingatku hasilnya adalah 1000. Jadi aku udah ngitung sebelumnya. Dan dari sini jelas bahwa ini merupakan anggota dari U. Kenapa? Karena lihat definisi U-nya. U-nya itu kan bentuknya matriks dengan bentuk AB00, di mana AB-nya anggota R. Kalau kita punya seperti ini ya terpenuhi. A-nya min 1, B-nya 0. Kalau kita punya seperti ini ya juga terpenuhi. A-nya 1, B-nya 0. Dari sini diperoleh bahwa ini harusnya nggak boleh pakai ini. Ya bukan nggak boleh juga sih. Cuman dikhawatirkan kalau yang ditulis nggak jelas. Jadi nggak boleh pakai jelas bahwa T dari 1000 ini sama dengan min 100 anggota dari U, dan T dari 0100 ini anggota dari U juga. Sehingga diperoleh, ini mungkin sekedar tambahan aja, harusnya sampai sini itu udah terbukti U invarian. Sehingga diperoleh untuk setiap kombinasi linear dari min 100, dari ini, maaf.
Atau mungkin langsung aja deh, nggak apa-apa. Untuk setiap X, tuh, maka pastilah kita bisa peroleh TX anggota dari U. Kenapa? Karena X kita ini pasti merupakan kombinasi linear dari, ya tadi di atasnya, si basis beta kita. Linear, Ini Mas Jadi. kita punya 100 dan 0100. Dan kita juga punya U-nya itu merupakan ruang bagian. Jadi ini harusnya U ini ruang bagian. Jadi pasti kombinasi linear dari ini dan ini ya pasti ada di U. Jadi dengan demikian kita udah peroleh bahwa U ini invarian terhadap T. Iya, itu kalau kita nyusun nggak ada. Diperoleh U invarian terhadap T. Ini mungkin kedepannya aku singkat-singkat ya. Memperhatikan durasi takutnya karena aku lama di sini. Jadi ini untuk nomor 2 bagian pertama. Kita masih punya 2 sub soal. Jadi tentukan basis beta. Ini yang B, tentukan basis beta untuk M2R. Oh, ini Mas. Sehingga matriks representasi dari T terhadap basis beta kita ini akan berbentuk matriks blok segitiga atas. Nah, cara untuk mengerjakan soal seperti ini adalah kita akan memperluas basis dari si subruang yang invarian yang kita punya di soal sebelumnya. Untuk kasus ini, kita perluas basis dari U kita. Yang mana basisnya itu ini ya. Ini mungkin aku jangan pakai beta ya. Oh, pakai beta aja nggak apa-apa. Ini beda ya. Atau ini pakai beta aksen deh. Supaya beda aja. Jadi kita akan memperluas basis beta aksen dari U ini supaya dia menjadi basis dari M2R. Maaf, rada nge-lag sebentar. Oke, jadi aku lanjut di sini. Kita perlu memperluas ini. Kenapa kita bisa memperluas B aksen ini supaya menjadi basis untuk M2R? Karena kita punya bahwa B aksen ini sebagai basis untuk ruang bagian U pasti merupakan himpunan yang bebas linear. Tapi dia tidak membangun M2R. Akibatnya, kita bisa ambil vektor-vektor lain pada konteks ini matriks-matriks lain supaya B aksen ini menjadi himpunan yang bebas linear dan membangun M2R. Nah, gampangnya untuk kasus ini kita bisa ambil basis standar dari M2R itu sendiri. Jadi di sini aku tulis ini kok hilang sebentar. Oh, ternyata karena nge-lag. Diperhatikan bahwa basis. Nah, ini alasan kenapa untuk nomor A tadi aku pakai basis dari U untuk membuktikannya. Karena di sininya lebih gampang langsung. Ini sebentar. Cukup nge-lag. Sebentar. Ini kenapa penghapusnya nggak mau ya? Oh, OneNote-nya error, guys. Tunggu sebentar ya.
Oke, di sini kita lanjut. Maaf karena sempat lag. Jadi diperhatikan bahwa ketika kita punya basis beta yang isinya 1, 0, 0, 0 dan 0, 1, 0, 0 dari U, ini tadi beda aksen ya, dapat kita perluas menjadi basis untuk M2R. Nah, untuk memperluas basisnya ini, bisa teman-teman review lagi kalau lupa caranya gimana. Basis dari M2R, yakni kebetulan basis dari U ini bagian dari basis standar untuk M2R. Jadi kita jauh lebih mudah. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah urutan. Urutan kita meletakkan anggota-anggota si basis. Jadi yang kuletakkan di awal itu basis dari si U-nya. Karena di sini kita nantinya akan berbicara basis terurut. Basis terurut ini ngaruh ketika kita bikin matriks representasi. Sekali lagi gue jelasin. Ini seperti ini. Kita bisa tunjukkan bahwa matriks representasi dari dari basis B ini merupakan matriks blok segitiga atas. Dapat ditunjukkan bahwa di sini kita punya matriks representasi T terhadap basis beta. Terhadap basis beta ini merupakan matriks blok segitiga atas. Nah, cara kita nunjukin ini gimana? Ya, kita cari aja. Kan kita udah tahu nih, kalau T100 sama T001 itu di bawah kemana? Tinggal kita cari yang dua lainnya. Coba. Di sini yang kalian jangan lupa cari adalah kita perlu menyatakan T yang kita peroleh nantinya sebagai koordinat terhadap basis yang kita punya di sini. Jadi di sini aku langsung aja. Oh ya, ini aku coba kerjain dulu. Ini kita udah tahu kalau yang tadi 1000 ini hasilnya min 1000. Lalu yang satunya T0100 ini hasilnya 1000. Ini perlu kita cari koordinatnya. Jadi jangan lupa nyari koordinatnya. Ini terhadap basis beta. Ini kan berarti kita cari supaya min 1000 ini bisa dinyatakan sebagai alfa 1 1000, alfa 2 0100 ditambah alfa 3 0100 ditambah alfa 4 0001. Nah, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4-nya itu berapa? Nantinya koordinatnya kita nyatakan sebagai alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Nah, di sini jelas kalau kita punya min 1 di sini, ya cukup alfa 1-nya min 1, yang lainnya 0. Jadi cukup, berarti koordinatnya kita peroleh itu min 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Serupa juga untuk yang ini. Yang ini jadinya di sini aku tulis ulang 0, 0, 1, 0.
terhadap basis beta, ini koordinatnya 1, 0, 0. Nah, selanjutnya kalian perlu cari, nggak usah aku tulis, jadi kita perlu cari T0100. Ini dicari dulu. Ini berarti tadi kita pakai rumusnya ya. 112 1102 dikalikan 0100 dikurangi 0100, ini kita cek lagi 2011 kita hitung dulu karena ini belum kita hitung ya. Atasnya 0 0 0, sininya 1, ini 0 0, ini 0 0. Oh, ternyata seperti ini. Dikurangi ini 0 1, ini 0. Sebentar, kita ulang. Ini 0, ini 1, 0 tambah 1. Oke, ini 0 tambah 1, ini 0 0, ini 0 0. Jadi ini pasti menjadi min 1. Ini min 1, 0 0 0. Bisa coba sambil dicek lagi ya, takutnya aku salah. Ini oke, kita lanjut dulu, coba 0001, kita coba hitung dulu 1102, ini 001. Buat yang bisa di skip, buat yang mau langsung tahu hasilnya aja karena ini cuma perhitungan. 0001, ini 2011. Ini hasilnya adalah 1 tambah 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini 2. Oke? Yang ini 00, ini 00, ini 01, 0. Kita coba pelan-pelan. 01, ya. Ini 01, ini 1. Jadi ini sama dengan, kita hitung menjadi 01 min 1, 0. Oh, ini 1. Kadang aku ceroboh di bagian ngitungnya. Nah, ini kalau kita kenakan terhadap basis beta kita, maka akan menjadi min 1, 0, 0, 0. Sedangkan yang ini kalau kita kenakan terhadap, ini harusnya jangan gini ya penulisannya. Penulisannya harusnya kayak yang atas gini. Cuman untuk mempersingkat aja, jadi aku kenakan di sini. Ini akan menjadi 0, 0 min 1, 1, 1. Tuh. Nah, itu aja. Iya, 0 min 1, 1. Tinggal dikasih. Berarti kita bisa diperoleh matriks representasi standar terhadap basis beta kita ini, itu bentuknya seperti ini. Ini disusun aja. Jadi pertama kita susun yang ini, lalu yang bawahnya, lalu yang bawahnya, ke kanan ya kita nyusunnya. Ini berarti min 1, 0, 0, 0. Itu 3 itu jadikan 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Terus ini tadi berapa nih? Min 1, 0, 0, 0. Dan yang satunya lagi 0, min 1, 1, 1. Ini sebentar, mau aku cek dulu ya. Takutnya ada salah hitung. Kita cocokkan dengan hasil hitung-hitungan sebelumnya. Oh. Buka yang lain langsung nge-lag.
Jadi di sini aku coba cek. Oke. Oke. Jawabannya benar seperti ini. Jadi tidak ada kesalahan perhitungan di sini, sudah aman. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah apa yang ditanyakan di soal. Ternyata di soal cuma menentukan basis dan ini sudah berupa matriks blok segitiga atas. Jadi kalau teman-teman bingung yang namanya matriks blok segitiga atas itu apa, jadi teman-teman bisa dilihat karena ini bentuk 4 kali 4 ya. Jadi jelas kalau aku kelompokkan ini jadi satu blok matriks, jadi submatriks gitu. Terus ini sini, ini ke sini, lalu ini ke sini. Maka otomatis ini tuh akan menjadi matriks A, kita jangan pakai A, mungkin B, C, 0, D. Inilah yang disebut sebagai matriks blok segitiga atas. Jadi di sini terbentuk matriks segitiga atas, tapi bukan per elemen, tapi per blok matriks. Jadi si B ini sebenarnya matriks ini, blok matriks ini. Si C ini sebenarnya ini. Dan si D ini sebenarnya blok matriks ini. Jadi inilah yang kita cari. Jadi basisnya adalah ini, dan matriks blok segitiga atasnya ini. Ini sebenarnya merupakan matriks representasi terhadap basis beta kita. Jadi kita udah ketemu hasilnya adalah ini. Selesai nomor 2B. Jadi secara umum cara kita adalah memperluas basis dari subruang yang diberikan pada soal sebelumnya, si subruang invarian kita. Oke? Caranya sebenarnya cukup sederhana, cuman aku baru ngeh setelah ya memahami konsepnya. Jadi kalau kita punya subruang yang invarian, kita punya basis dari subruang invarian tersebut, kita perluas basisnya menjadi basis dari ruang vektornya, maka nantinya matriks representasinya itu pastinya berupa seperti ini. Pasti ada bagian yang 0,0 di bawah, sebelah kiri bawah. Jadi seperti ini. Kita bisa lanjut ke soal nomor 2C. Jadi untuk soal nomor 2C diminta menentukan polinomial karakteristik dari operator linear T. Itu artinya kita mencari persamaan karakteristik dari si A-nya. Cari, mungkin aku tulis cepat aja. Dari ini ekuivalen dengan mencari persamaan karakteristik dari si matriks A-nya. Ingat cara mencari persamaan karakteristik. Cara mencari persamaan karakteristik itu dengan cara kita mencari determinan dari A minus alfa identitas. Ini yang menjadi definisi persamaan karakteristik. Jadi seperti ini. Diperhatikan bahwa persamaan karakteristik dari alfa, persamaan karakteristik dari T, ini sama dengan persamaan karakteristik dari A. Ini sama aja dengan kita mencari determinan. Kita determinan dari A. Sebentar, ada nge-lag sedikit. A
Lagi A minus lambda I. I-nya ini elemen identitas. Artinya kita bisa mencari bentuk dari si A min lambda I dulu. A min lambda I berarti kita mencari ini. Min 1, 1, min 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kita kurangi dengan lambda, 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 lambda. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita kurangi hasilnya apa? Nah, tapi di sini kelebihan dari matriks blok segitiga atas seperti yang kita punya di sini. Jadi misalkan kita punya matriks A ini sama dengan matriks B, C, 0, D. Determinan dari A ini akan sama dengan determinan dari B dikalikan dengan determinan dari D. Jadi B ini kan blok matriks. Si B ini pasti berupa matriks juga dan bisa dihitung determinannya. Ini matriks persegi harusnya. Begitu juga si D-nya. Nah, determinan dari A itu bisa dihitung dengan cara mengalihkan determinan dari B dengan determinan dari D. Pastinya B dan D ini matriks persegi yang ukurannya lebih kecil daripada si A. Dan bisa kita tunjukkan bahwa alfa minus ini merupakan matriks blok segitiga atas. Sehingga determinan dari ini bisa kita hitung dengan cara menghitung determinan dari ini aku tulis ini ya, min 1 min alfa. Jadi aku hitung bagian ininya dikurangi ini dan bagian ininya dikurangi ini. Ini kan kita dapat min 1 min alfa, ini 1, ini 0, ini 0. Oh, ini bukan 0 ya, ini min alfa. Maaf. Dikalikan determinan dari bagian yang ini dikurangi yang ini. Jadi aku tulis determinan min alfa 1 ini 0, yang ini 1 min. Ini kita hitung determinannya, matriks 2 kali 2, determinannya sangat mudah kita hitung. Ini min alfa, min 1 min alfa, yang sini juga dia tuh min alfa dikalikan 1 min alfa. Ini kalian hitung aja jadi apa disederhanain. Ini alfa kuadrat minus alfa min 1. Oh, ini alfa plus 1. Ini 1, oh ini 1 min alfa. Ini alfa. Ini 1 plus alfa. Ini berarti min alfa kuadrat 1 min alfa kuadrat. Ini sama dengan alfa pangkat 4, maaf. Alfa pangkat 4 minus alfa kuadrat. Inilah persamaan karakteristik, polinomial karakteristik dari si transformasi linear. Jadi seperti ini untuk soal nomor 2. Dan mungkin untuk videonya bisa aku pecah jadi 2 video karena ternyata kita baru kelar 2 nomor dan waktunya udah cukup banyak. Jadi kurang lebih caranya seperti ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 3, dan mungkin untuk soal nomor 3 ini akan menjadi soal terakhir yang kita bahas di video part 1 ini. Ups. Jadi untuk soal nomor 3 kita masih membahas tentang transformasi linear. Tapi di sini terkait diagonalisasi. Nah, nomor 3 ini mungkin kelihatan asing di mata teman-teman. Dan padahal sebenarnya soal ini cukup sederhana. Yang perlu teman-teman manfaatin adalah sifat dari transformasi linear itu kayak gimana. Nah, kita baca pelan-pelan untuk soalnya. Jadi diberikan basis standar beta
Ini E1, E2, E3. Ini teman-teman harus sudah tahu ya. E1 ini di E3 berarti 100. Kalau E2 itu berarti 010. Sedangkan E3 ini 001. Oke? Kita dikasih operator linear T dari R3 ke R3 yang memenuhi. Jadi kita nggak dikasih tahu secara eksplisit definisi T-nya apa, tapi kita dikasih T itu memenuhi tiga hal ini. 3A kita diminta menentukan eigenvalue dan eigenvektor dari T. Pertanyaan kedua, apakah operator linear T dapat didiagonalisasi? Jelaskan. Jadi nggak cuma jawab ya atau tidak. Nah, untuk soal nomor A berarti kita perlu untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor dari transformasi linear, kita harus mencari matriks representasinya. Terserah mau pakai matriks representasi apa, basis apapun itu. Cuman yang paling enak tentunya kita ambil yang standar. Nah, untuk membentuk matriks representasi standar, itu kan kita butuh menyusun koordinat dari T E1 terhadap basis beta tentunya. Lalu kita mencari koordinat dari T E2 terhadap basis beta tentunya. Dan kita mencari T dari E3 terhadap basis beta. Lalu kita tutup. Inilah matriks A yang menjadi matriks representasi standar dari si T. Habis itu cara nyari eigenvalue dan eigenvektor dari T berarti kita mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks A kita. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencari TE1? Apakah kita bisa mencari TE2? Apakah kita bisa mencari TE3? Sedangkan di soal dikasih tahu memenuhi tiga hal ini. 1, 2, 3. Jawabannya tentu bisa. Kita dengan memanfaatkan sifat dari T sebagai transformasi linear. Jadi diperhatikan bahwa tiga hal di atas ini sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini mungkin untuk mempersingkat durasi, aku nggak tulis detail ya, bisa teman-teman lengkapi dan rapikan sendiri. Jadi diperhatikan bahwa dari soal kita itu sebenarnya bisa mendapatkan ini semua. TE1 ditambah TE2 ditambah TE3. Jadi kita pisah yang pertama pakai sifat transformasi linear. Ini akan menjadi apa? Nah, kalau kalian perhatikan ruas kanannya ini sebenarnya cara kita menyatakan anggota R3 sebagai kombinasi linear E1, E2, dan E3. Jadi ini sama aja dengan kita mengatakan 2, 1, 0, 0 ditambah 3, 0, 1, 0 ditambah 3, 0, 0, 1. Kita jumlahkan ini semua menjadi 2, 3, 3. Jadi artinya persamaan yang pertama itu sama aja dengan mengatakan TE1 ditambah TE2 ditambah TE3. Ini sama dengan 2,33. Kita dapat angka yang bentuknya angka, vektor yang bentuknya vektor. Nah, dari persamaan yang kedua, kita bisa dapatkan seperti ini. Ini menjadi 6 TE2 ditambah 3 TE3. Kita cukup pakai sifat dari T sebagai transformasi linear. Bentuk ini bisa menjadi yang aku tuliskan. Nah, sedangkan ruas kanannya kita hitung saja ini artinya apa. Ini akan menjadi 6,15,9. Begitupun dengan persamaan yang ketiga, persamaan yang terakhir. Persamaan terakhir ini bisa aku tuliskan sebagai 6 TE3 ini sama dengan 0,618. Ruas kanannya
Ini merupakan kombinasi linear E2 dan E3 saja. Jadi depannya pasti berupa 0. Dari sini kita dapati, ini aku coret-coretan aja ya. Untuk rapinya bisa teman-teman rapikan sendiri. Ini TE3 bisa kita dapatkan menjadi 1/6, 0, 6, 18. Ini akan menjadi 0, 1, 3. Oh, ketemu. TE3 ternyata sama dengan 0, 1, 13. Lalu dengan back substitution, kita bisa dapatkan dari sini. TE2 itu pasti akan berupa 1/6. Ini bisa pelan-pelan dulu di dapatnya dari mana. Cuman ya aku nggak tahu ya. Cuman aku tulis aja pelan-pelan. Karena kita tahu TE3-nya apa, berarti 6TE2 ditambah 3TE3 yang sama dengan 6, 15, 9. Ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai dari TE2. Karena tujuan kita untuk menyusun matriks representasi standar. Ini menjadi 6TE2. Ini menjadi 3TE, sedangkan E-nya ini, TE3-nya itu, ini kan berarti menjadi 0, 3, sininya 9. Ini sama dengan 6, 15, 9. Ini dari sini kita bisa dapat T2. Mungkin aku tulis pelan-pelan menjadi seperti ini. Ini dikurangi ya. 15,9 dikurangi 0,39. Ini berarti sama dengan ininya 6, ininya 12, ininya 0. Sehingga TE2 bisa kita peroleh dengan 1/6 dari 6, 12, 0. Ini menjadi sama dengan 1, 2, 0. Jadi kita udah dapat nilai dari TE2. Karena kita udah dapat nilai dari TE2 dan TE3, otomatis kita bisa mendapatkan nilai dari TE1. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan persamaan yang pertama. Jadi untuk tipe soal seperti ini, kita harus mencari nilai dari TE1, TE2, dan TE3-nya untuk membentuk matriks representasi standar. Nah, dari sini kita bisa peroleh, TE1 ini akan sama dengan 233 dari ruas kanannya dikurangi dengan TE1, TE2 dan TE3. Aku langsung tuliskan aja TE2-nya itu, TE3-nya dulu, TE3-nya itu 013 dan TE2-nya itu 120. Otomatis dari sini kita dapetin nilai TE1-nya adalah ini saling hilang. Oh, yang ini juga saling hilang. Jadi 2, 0, 0. Jadi kita udah peroleh nilai TE1-nya 200. Sehingga ini atasnya bisa teman-teman rapiin ketika menuliskan di lembar ujian ya. Sehingga diperoleh TE1. Sebentar. Oke. TE1 ini sama dengan 200. TE2 ini sama dengan 120. Sedangkan TE3 ini sama dengan 013. Dengan demikian, kita bisa bentuk matriks representasi standarnya. Ini yang aku tulis merupakan matriks representasi standar. Oh, sebenarnya kita perlu nyari TE1 terhadap basis betanya. Ya, tapi kan ini otomatis 200 ya. Terus TE2-nya terhadap basis betanya. Kenapa? Karena dia basis standar. Ini 1, 2. Dan TE3-nya
ini menjadi 013. Jadi kalau kita tulis, ini akan menjadi TE1 beta, kita augmentedkan dengan koordinat TE2 terhadap basis beta kita augmentedkan dengan TE3. Ini akan menjadi 18 4 kali 2, 0, oh sebentar, 2, 0, 0, 1, 2, 0, dan 0, 1, 3. Oh, sebentar aku cek apakah ada yang keliru di sini. Kalian 12 Oh, valid, valid. Dan valid. Ini harusnya 1 ya, karena 2 dikurangi 1. Oke, ini harusnya 1, ini harusnya 1, ini harusnya 1. Ini tarik 8. Oke, sehingga diperoleh A-nya ini seperti ini. Selanjutnya kita perlu mencari eigenvektor dan eigenvalue dari si A-nya. Selanjutnya Ini kan ada pelatih ya. Ini kalau sampai dicari bawah. eigenvalue Di atas. dan eigenvektor dari A. Nah, A dari A ini merupakan eigenvalue dan eigenvektor dari si T. Jadi kenapa? Karena A ini merupakan matriks representasi dari T. Nah, sebagai fun fact, sebenarnya ketika kita mencari eigenvalue dan eigenvektor dari transformasi atau operator linear T, itu kita nggak selalu harus pakai basis standar. Jadi kita bisa pakai basis apapun. Tapi nantinya eigenvalue dan eigenvektor yang kita dapetin itu pasti akan sama. Meskipun bentuk matriks representasinya itu beda-beda tergantung basisnya. Cara khusus punya kita itu yang standar. Nah, untuk mencari eigenvalue dari A, ini kan berarti kita perlu mencari determinan A minus alpha I ini sama dengan 0. Kita cari, kok alpha sih? Maaf, lambda. Kita mencari lambda yang bersesuaian. Ini kita berarti mencari determinan dari 1 min alpha, 1, 0, 0, ini 2 min alpha, ini 0, ini 0, ini 0, ini 3 min alpha. Sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung ini, maka kita bisa mudah dapati bentuk dari determinannya. Kenapa? Karena kebetulan matriks representasi dari T-nya si A ini bentuknya adalah matriks segitiga atas. Sehingga mudah kita dapatkan bentuknya itu seperti ini. Ini. Berarti otomatis dari kondisi ini kita bisa peroleh eigenvalue-nya itu ada 1, ada 2, dan ada 3. Ada 3 eigenvalue yang real dan berbeda. Nah, selanjutnya kita perlu mencari eigenvektor untuk masing-masing eigenvalue. Nah, untuk cara mencari eigenvektor, seperti biasa, teman-teman jangan sampai lupa cara mengerjakannya. Dari aku pribadi, aku lebih suka mencari dengan definisi. Jadi aku tulis gimana ya? Selanjutnya. Oh, ini mungkin eigenvalue dulu. Oh, sebentar. Yang ini eigenvalue dulu ya, guys. Nah, yang bawah ini eigenvektor. Lebih lanjut,
akan dicari eigenvektor untuk masing-masing lambda, untuk masing-masing eigenvalue. Nah, jadi mungkin di sini aku akan contohin nyari satu eigenvektornya aja. Untuk mempersingkat durasi juga ya. Jadi untuk alfa untuk lambda 1 sama dengan 1, by definition kita kan berarti mencari, akan dicari P anggota R3. Oh, tiganya jauh banget. Yang memenuhi, ingat eigenvektor itu apa? Eigenvektor itu vektor yang memenuhi seperti ini. Ini selalu diingat definisinya. Sehingga dapat diperoleh. Ini salah satu cara mencari eigenvektor yang biasanya aku pakai. Kayaknya orang-orang pakai cara lain buat nyari eigenvektor. Aku tempelin gambar. Ini aku cari bentuk ininya. A-nya itu kan 110, 10, 021, 003. Dikalikan misalkan, kita misalkan P-nya itu sama dengan XYZ. Ini maaf rada berantakan ya, bisa teman-teman rapiin. Jadi kita mencari nilai XYZ yang memenuhi lambda satunya itu kan 1. Nah ini tinggal teman-teman kalikan saja. Ini berarti menjadi X ditambah Y, yang ini menjadi 2Y ditambah Z, yang ini menjadi 3Z. Sama dengan 0, oh kok 0. Ini dikalikan 1 ya X, Y, Z. Dari sini apa yang bisa aku dapetin? Oh, sebentar. Apakah ada kekeliruan di sini? Karena aku dapatnya 000 nih. Oh, enggak. Jadi dari sini aku bisa dapetin kalau X plus Y itu sama dengan X, 2Y plus Z ini sama dengan Y, dan 3Z ini sama dengan Z. Dari sini bisa aku simpulin kalau Y ini sama dengan 0, Z ini sama dengan 0. Dari kondisi ketiga kita dapat Z sama dengan 0. Dari kondisi kedua kita dapat Y-nya sama dengan 0. Dan X-nya ini seluruh anggota R. Y-nya 0. Dengan demikian diperoleh P yang memenuhi itu bentuknya adalah X 0, 0. Atau artinya kelipatan dari 100, di mana X-nya anggota R. Sehingga kita bisa ambil, jadi ketika kita menentukan eigenvektor, itu kita ambil aja X-nya berapa. Biasanya diambil yang membuat perhitungan mudah, yang rasional, bukan yang rasional, yang tidak pecahan. Sehingga dapat diambil eigenvektornya itu aku ambil 100. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mengambil untuk yang lainnya. Jadi misalkan untuk lambda 2 sama dengan 2, berarti ini nanti teman-teman harus mencari bentuk dari ini 110, 021, 003. Ini X, Y, Z. Ini sama dengan 2 X, Y, Z.
Nah, ini teman-teman cari nantinya bentuk X, Y, Z yang memenuhi harusnya seperti apa. Ini aku baru sadar, kayaknya nantinya eigenvektornya itu ya 1, 2, 0. Terus yang satunya itu ya eigenvektornya 0, 1, 3. Kenapa? Ini feelingku aja. Tapi kayaknya bener deh, feelingku. Soalnya ini udah bentuk matriks. Oh, kayaknya belum tentu ya. Kayaknya belum tentu deh. Ntar coba dicari dulu ya. Bentuk ini ntar ketemu X, Y, Z-nya berapa. Lalu ditentuin eigenvektornya. Begitu juga untuk lambda 3. Untuk lambda 3, berarti teman-teman harus cari kira-kira X, Y, Z yang memenuhi 110, 021, 003 dikalikan X, Y, Z. Ini sama dengan 3 kalinya X, Y, Z. Kira-kira dari kondisi ini, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Dan bisa jadi dia pakai parameter ya, nggak masalah. Kayak yang nomor lambda satunya 1 tadi, parameternya itu ternyata X anggota R. Ketika Y sama Z-nya harus 0. Jadi setelah teman-teman dapati semua, itulah eigenvektor dari operator linear P. Jadi kita harus cari eigenvalue-nya dulu. Eigenvalue-nya ini kita cari dari matriks representasi dari T-nya. Matriks representasi dari T-nya ini kita dapatin dari koordinat-koordinat TE1, TE2, dan TE3 terhadap basis standar kita. Jadi kurang lebih seperti ini. Bisa teman-teman coba pahami lagi ya. Nah, untuk pertanyaan yang B, apakah operator linear T dapat didiagonalisasi? Jawabannya yes. Dari mana aku bisa tahu jawabannya yes? Ini bisa teman-teman dibaca materinya. Aku di sini pakai teorema untuk menjawab soal nomor B. Jadi berdasarkan teorema, karena A memiliki sebentar, ini memiliki 3 eigenvektor atau eigenvalue. Jawabannya eigenvalue real yang berbeda. Jadi eigenvalue-nya semuanya bilangan real. Jadi teman-teman ingat kalau eigenvalue itu bisa berupa bilangan kompleks yang berbeda dan dimensi dari ruang yang kita bicarakan itu di R3. Jadi sesuai ini. Sehingga sebesar ini patah-patah melek sehingga diperoleh T dapat di diagonalitas. Jadi untuk nomor B cukup sekian. Jadi kita yang ribet tadi di atas adalah mencari nilai dari TE1-nya berapa, TE2-nya berapa, TE3-nya berapa. Habis itu kita cukup bentuk matriks representasi. Ini sepertinya cukup melek. Dan kita cukup mencari eigenvalue-nya. Habis itu kita mencari eigenvektornya. Seperti ini. Semoga bisa teman-teman pahami ya. Dan mungkin untuk video bagian pertama ini kita membahas sampai sini. Jadi ada 3 nomor beranak yang kita bahas. Jadi cukup lama kita bahasnya karena soalnya beranak. Jadi ini tadi mana soalnya. Dan kalau teman-teman cermati lagi, sebenarnya nomor 1 ini terkait transformasi linear. Nomor 2 ini juga tentang operator linear yang masih berhubungan transformasi linear. Dan yang ketiga ini tentang operator linear.
Jadi untuk bahasan pertama ini kita sudah membahas ada 3 nomor beranak. Jadi in total sebenarnya kita membahas 7 soal, 7 sub soal ya lebih tepatnya, terkait soal-soal tentang operator linear atau transformasi linear yang sering keluar di UAS. Dan untuk bagian selanjutnya nanti aku akan membahas soal nomor 4 sampai nomor 6. Nah, untuk soal nomor 4 dan soal nomor 6, ini secara spesifik kalau yang tadi kita membahas tentang transformasi linear, untuk nomor 4, 5, 6, aku membahas tentang inner product. Inner product. Inner product. Oh ya, ini nomor 6 ini juga ruang hasil kali dalam. Ya ini cuma Oke, jadi untuk video selanjutnya aku akan membahas soal nomor 4, 5, 6 yang berkaitan dengan ini kan cuma pelengkap. inner product atau di sini ruang hasil kali dalam. Oke, mungkin untuk video pertama cukup sekian karena udah cukup lama juga. Semoga bisa membantu persiapan ujian teman-teman, terutama untuk memantapkan konsep materi terkait transformasi linearnya ya. Dan terkait soal-soal tipe nomor 1, 2, dan 3. Semoga bisa membantu teman-teman semua belajar. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Masukin ke Aku izin undur diri.